Jenazah telah dibawa dari instalasi pemulasaran jenazah Rumah Sakit PON menuju ke rumah duka di kawasan Jalan Pasir, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nampak sang istri tak kuasa menahan tangis di dalam mobil jenazah ketika jenazah ingin dibawa ke rumah duka. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Kamis 4 Desember besok pukul 8 pagi. Sebelumnya Epy Kusnandar memiliki riwayat penyakit kanker otak stadium akhir pada tahun 2010 lalu. Kemudian Epy juga sempat menderita stroke pada tahun 2020 lalu. Sementara pada pertengahan tahun 2025, Epy juga sempat dirawat di rumah sakit akibat keracunan makanan. Epy Kusnandar dikenal sebagai aktor senior yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan Indonesia. Ia terjun ke dunia akting melalui sinetron Satu Kakak Tujuh Ponakan pada tahun 1996. Ia juga sempat ambil bagian dalam sejumlah proyek film, FTV, dan sinetron. Namun aktingnya yang paling dikenal oleh kalangan masyarakat adalah saat berperan sebagai Kang Mus dalam sinetron dan film Preman Pensiun. Ya Allah! Angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Atap-atap rumah warga melayang di udara dan terhempas di sekitaran lokasi kejadian, hingga puluhan rumah warga rusak parah. Hancur. Terjangan angin puting beliung yang datang tiba-tiba membuat warga panik. Sejumlah petugas damkar membantu warga mengevakuasi barang-barang mereka. Selain itu, terjangan puting beliung juga memutuskan sejumlah kabel jaringan listrik. Tiba-tiba datang angin kencang begitu, bergemuruh di atas atap. Padahal ternyata angin puting beliung. Pas keluar, warga keluar semua, ternyata kondisinya sudah separah ini. Meski tidak ada korban, namun kerusakan parah akibat terjangan angin puting beliung mengakibatkan sejumlah warga terpaksa mengungsi di rumah kerabat. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba Ainis melaporkan. Pembongkaran rumah warga Sukahaji, Kota Bandung yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Meski sudah berhasil diredam, pemirsa, polisi tetap bersiaga di lokasi kejadian. Pembongkaran bangunan warga Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Aksi saling lempar batu tak terhindarkan saat masa dari PT Sakura berusaha membongkar rumah warga dengan menggunakan 3 alat berat. Selain lemparan batu dan petasan, masa juga saling serang menggunakan balok kayu. Polisi langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan membubarkan massa yang terlibat kericuhan. Polisi juga membuka blokir jalan yang sebelumnya dilakukan oleh massa. Kita jagain di sini, Pak. Ya. Selain itu, polisi juga memadamkan api dari bekas kericuhan yang terjadi. Meski kedua belah pihak telah membubarkan diri, pihaknya menyiagakan pasukan di lokasi mencegah hal serupa terjadi. Sekarang sudah kondusif, jajaran Polrestabes Bandung sudah berada di sini, di backup oleh Polda Jabar. Untuk kedua belah pihak sudah kembali ke tempat masing-masing. Dari warga sudah ke dalam, dari yang mengaku pemilik lahan juga sudah kembali dan sudah tidak ada pergerakan. Ini kami sekarang masih standby di Taman Sakura di perempatan untuk menjaga tidaknya bentrokan susulan dan juga mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat anarkis dan lain-lain. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dari kedua kelompok mengalami luka-luka karena lemparan batu.
Selain itu, jalanan di kawasan ini juga sempat alami kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menggagalkan upaya penyelundupan kayu yang diduga hasil pembalakan liar. Petugas mengamankan 3 truk berisi ribuan batang kayu ulin olahan tanpa dokumen resmi. Dalam operasi Wanalaga Telabang 2025, Polres Kota Waringin Timur gagalkan upaya penyelundupan ribuan batang kayu ulin olahan. Penyelundupan terungkap saat petugas menemukan 3 truk di Jalan Jenderal Sudirman di kilometer 61. Saat diperiksa, petugas menemukan kayu ulin tanpa dilengkapi dokumen resmi. Truk bersama 3 sopir langsung ditangkap oleh anggota Polres Kota Waringin Timur. Barang bukti yang disita mencapai 1.199 batang, terdiri dari 679 batang kayu sepanjang 4 meter dan 520 batang kayu sepanjang 2 meter. Berhasil mengungkap atau mengamankan 3 truk yang mana muatannya adalah kayu yang tidak dilengkapi dengan perizinan. Atas perbuatannya, ketiga sopir terancam menjalani hukuman selama 5 tahun penjara serta denda mencapai 2 miliar rupiah. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. 2 pelaku pencuri motor di Bangka Belitung berhasil diringkus polisi. Salah seorang pelaku berusaha kabur, di mana akhirnya polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan 2 orang pencuri motor terjadi di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka Belitung. Polisi sempat kesulitan mengejar pelaku yang memacu motor hasil curian dengan kencang. Kedua pelaku akhirnya berhasil diringkus saat motor yang mereka kendarai tergelincir di badan jalan. Bukannya menyerah, salah seorang pelaku justru berusaha melarikan diri. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kedua pelaku akhirnya bisa diringkus dan dibawa ke Polres Bangka untuk dimintai keterangan. Pencurian terjadi Rabu pagi. Saat itu kedua pelaku melihat motor warga terparkir dengan kunci masih menggantung. Tak berpikir panjang, keduanya langsung menggasaknya. Setelah sadar motornya raib, pemilik motor langsung melapor ke polisi. 3 jam kemudian, kedua pelaku berhasil diringkus. Modusnya korban meninggalkan kunci motornya di motor. Jadi memanfaatkan kelengahan dan kesempatan pelaku mengambil motor tersebut. Kini kedua pelaku sudah ditahan di Mapolres Bangka dan harus bersiap mendapat hukuman 5 tahun penjara. Di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Puluhan siswa dan guru di Bondowoso mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi gratis. Karena keterbatasan tempat, mereka terpaksa ditagih di ruang tunggu puskesmas. Suasana di Puskesmas Sumber Wuringin, Bondowoso, Jawa Timur mendadak panik. Puluhan siswa TK hingga SMA mendadak berdatangan dengan keluhan pusing, mual, muntah hingga diare. Diduga mereka mengalami keracunan makanan setelah sebelumnya mengkonsumsi makanan bergizi gratis di sekolah masing-masing. Bu guru korban ada seorang bu guru TK. Siapa ya? Kondisi serupa juga dialami beberapa guru. Mereka mengaku mendadak pusing dan mual setelah mengkonsumsi MBG. Akibat keterbatasan ruangan dan tenaga medis, para siswa dan guru terpaksa harus dirawat di ruang tunggu. Dari catatan pihak puskesmas, 77 orang dilaporkan mengalami keracunan dan 17 orang harus dirawat. Ada 17 anak yang hari ini masih di puskesmas ini. Selebihnya yang dari 77 itu sudah pulang.
Hingga kini tim kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti keracunan makanan termasuk memeriksa sampel MBG yang sebelumnya dikonsumsi para siswa. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.